of the goodness of God. Oh, sing of the goodness. Sing, I love your voice. Oh, you have led me through the fire in darkest night. You are Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Boleh kita beri senyuman yang manis sambil bersalaman. Katakan Tuhan Yesus baik buat saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Luar biasa. Bersyukur buat kebaikan Tuhan karena sore hari ini cuaca agak mendung-mendung manja. Tapi saya percaya tidak membuat mendung hati kita karena kita diberkati Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menghadap kepadanya. Bersyukur buat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu pada sore hari ini. Kembali lagi Tuhan kami hadir dalam ibadah di hari Minggu sore ini dengan semangat sukacita. Kami percaya ketika kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan dan anugerah serta perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah mereka boleh selamat sampai di tempat ini. Semua perangkat yang boleh kami gunakan boleh digunakan dengan maksimal. Dan kami juga berdoa setiap firman yang hari ini akan dibagikan pada para umat-Mu Tuhan. Bila boleh kami terima, kami responi, kami hidupi dalam kehidupan kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.
Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami boleh berjalan dan melangkah ke tempat ini. Ketika kami boleh bernafas. Bahkan ketika kami boleh menggerakkan jari-jari kami. Itu adalah anugerah. Dari hal-hal yang kecil Tuhan perhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang selalu menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami naikkan setiap pujian kami mau memberi yang selalu terbaik di hadapan-Mu. Bukan hanya dengan seruan suara kami, tapi dengan berbagai hal apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk meresponi setiap kejadian dalam hidup kami dengan respon yang benar, bukan dengan bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat Tuhan. Lagi sekali lagi dengan lembut, kembali dengan segenap hati. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
kami tahu Tuhan, urapan-Mu ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya, yang percaya menjadi sahabat-sahabat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan aku sahabat Allah. Sebab Dia sahabat yang setia dalam hidup kita. You are mindful of me, that you hear me. Oh Allah yang mendengarkan kami panggil Tuhan. Amin. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. God Almighty, Lord of glory, you have come me friend. God Almighty, Lord of glory, you have come me friend. Cita Bapak Ibu, amin. Boleh kasih salam, boleh kasih tos kanan kirinya, bilang mari kita kasih wajah yang bersuka cita sore hari ini. Amin. Kita mau bersaksi, kita mau ceritakan ke seluruh bangsa, seluruh negeri, seluruh suku-suku bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Ceritakanlah kemuliaan
dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi dengan iman. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi untuk kegiatan sepekan. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa, mungkin ada Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika berkenan bolehkah melambaikan tangan jika ada? 1, 2, 3, tidak ada. Baiklah, semua jemaat yang setia ya. Baik, saya akan menyampaikan informasi untuk kegiatan sepekan dimulai dari hari Selasa 11 Juni mengundang seluruh kaum wanita untuk bergabung dalam ibadah water pukul 18 sore. Kemudian dilanjutkan kembali di hari yang sama mengundang pelayan Tuhan untuk bergabung kembali dalam kelas pengerja pukul 19.30. Selanjutnya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bergabung dalam doa tengah minggu di hari Kamis pukul 19.30 di Agape Room. Kemudian di hari Sabtu 15 Juni mengundang seluruh kaum muda untuk bergabung dalam ibadah Youth Refuge pukul 18.30 yang akan dilayani oleh Kak Kaleb ya. Dan kembali lagi jemaat Tuhan mari hadir ibadah raya minggu depan. Ibadah raya 1 pukul 9 pagi dan ibadah raya 2 pukul 5 sore akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Sati yaitu Pastor Posuka Loke. Jangan lupa datang kembali, ajak teman, saudara-saudara untuk bergabung dalam ibadah. Kemudian info tambahan, kami membuka kembali kelas baptisan untuk bulan Agustus ya, baptisan untuk kelas bulan Agustus. Dapat menghubungi staf pastoral atau dapat menghubungi saya jika ada. Kemudian kembali membuka kesempatan untuk pelayanan pendoa dan guru sekolah minggu untuk bergabung bersama tim pelayan ACS. Demikian informasi untuk kegiatan sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat darah-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa. Dalam masa sulit kami, dalam masa senang kami Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Dan kami juga mau Tuhan sore hari ini kami mengambil komitmen. Kami mau jadi juga hamba-Mu yang setia Yesus. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu.
segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah setiap kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta
Segalanya bagi kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ini kerinduan kami Tuhan, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat, lebih dari segalanya. Amin. Ingin Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba. Jadikan ku hamba setia Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Singkapkan isi hati Tuhan yang paling dalam. Apa yang Tuhan mau jemaat Agape Church Samarinda untuk lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan sampaikan firman-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Setiap intimidasi dari kuasa kegelapan, dengan bentuk apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izin kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami, memberkati hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Mohon maaf saya masih belum relevan dengan zaman sekarang, harus pakai HP, saya ada tulis di HP. Tapi saya tidak puas kalau saya tidak tulis juga di buku saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca Alkitab kita. Pada saat ini saya minta sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-22. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Cukup banyak firman Tuhan yang kita baca. Dan
Kenapa saya minta kita baca ayat ini dengan begitu banyak? Saya percaya mungkin ada yang hari ini baru sore hari ini baca firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada suatu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk dikorbankan bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini karena aku beserta anak akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang ia di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anak itu, diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apa dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan bahwa tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham dan mengorbankannya. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu, cukup panjang pembacaan kita. Dari kisah Abraham bersama anaknya Ishak, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari dari pembacaan kita pada sore hari ini. Saya memberi tema firman Tuhan, ketaatan dan kesetiaan lakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang ketaatan, tentang kesetiaan, kadangkala kita tidak suka. Betul? Tapi kalau berkata tentang berkat Tuhan, semuanya kita senang. Senang sekali kalau diberkati. Tapi kalau disuruh melakukan taat terhadap perintah Tuhan, kita banyak alasan. Ya, kita tidak menyukainya. Tetapi sekali lagi sore hari ini kita akan belajar dari Abraham. Ketaatan dan kesetiaan Abraham melakukan perintah Tuhan, sehingga melalui ketaatan dia harus mau berkorban. Bapak Ibu, kalau kita mau taat, kita mau melakukan perintah Tuhan harus berkorban. Mau ke gereja, mau beribadah kepada Tuhan, kita harus berkorban. Ya, bayar taksi kalau yang nggak punya kendaraan, lalu korbankan waktu kita untuk kita datang ke gereja. Nah, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus mau berkorban dan mau berkomitmen. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pelajaran Abraham ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita melihat ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan diuji. Ya, diuji tidak tanggung-tanggung ujiannya di dalam ayat yang kedua tadi. Ya,
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan suruh mengorbankan yang terbaik yang ada pada kita untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadangkala kalau Tuhan nyuruh kita mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan komplain, ya. Kita nggak mau. Kadang kita bersungut-sungut, mengapa Tuhan? Kok harus saya mempersembahkan hal ini? Ya, Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Kita nggak Tuhan nggak suruh mempersembahkan anak, tapi Tuhan suruh mempersembahkan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Persembahkan hidup kita ini sungguh-sungguh untuk datang menyembah Tuhan. Kadangkala kita nggak serius menyembah Tuhan. Apalagi kalau disuruh mempersembahkan harta benda kita. Saudara, kita akan berpikir 7 kali berpikir, bahkan lebih dari itu. Tapi ada sikap Abraham yang sangat terpuji ketika Allah suruh dia mempersembahkan anaknya. Abraham tidak tunda-tunda. Saudara, Abraham tidak beralih. Tapi langsung Abraham berkata di dalam ayat yang ketiga, Abraham berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya. Jadi cepat tanggap, tepat respon. Nah, Bapak Ibu, kalau mau diberkati Tuhan, respon firman Tuhan. Amin. Kalau mau diberkati Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kadangkala yang kita tuntut dari Tuhan itu mujizat. Kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya akan setia melayani Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan istri saya yang sakit, yang kata dokter tidak bisa disembuhkan lagi, maka saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, tidakkah engkau tahu bahwa mujizat terbesar di dalam hidup kita ini ketika kita taat terhadap firman Tuhan. Amin. Orang sakit sembuh, saudara, setelah sembuh kalau dia meninggal, dia nggak setia sama Tuhan, bisa masuk neraka. Kalau dia meninggal, kalau dia tidak setia tetap hidup di dalam dosa. Tapi kalau orang yang taat dan setia kepada perintah Tuhan, 100% dia meninggal masuk surga. Amin. Jadi mana yang kita pilih hari ini? Pilih berkatkah, pilih taat dan setia kepada Tuhan. Kalau khotbah tentang ketaatan nggak begitu populer, orang nggak gitu suka. Tapi kalau bertanya, kalau khotbah tentang berkat, orang senang, saudara. Semua orang senang diberkati. Tetapi tidakkah kita tahu dasar untuk kita menerima berkat Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan kita. Jangan ada Allah lain di hadapan kita, hanyalah Tuhan saja. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita mau taat, kita harus setia. Kita lihat sikap Abraham tadi, yang pertama dia taat pada perintah Tuhan. Kemudian Allah mengganti Ishak dengan seekor domba jantan di dalam ayat yang ke-13. Jadi karena kesetiaan Abraham kepada Allah, dengan dia taat, bukan anaknya yang dipersembahkan, tetapi Tuhan bertanggung jawab. Dia memberikan anak domba jantan, bukan anak domba ya, domba jantan dikatakan di sini, menggantikan Ishak. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Makanya ikut Tuhan, gak usah takut. Ikut Tuhan, gak usah komplain. Ikut aja, lakukan saja perintah Tuhan. Amin. Saya berkata kepada anak-anak saya, yang saya ajarkan untuk mereka taat, untuk mereka setia. Sebab kalau saya yang taat, ketaatan saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalau kami yang setia, kesetiaan kami tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena keselamatan kita bukan sifatnya berjemaah. Keselamatan kita adalah individu.
Amin. Itu sebabnya masih ada waktu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa anggota keluarga kita, anak-anak kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan segala sesuatu, nyatakan tidak ada yang tersembunyi bagimu, supaya kami tahu dan kami berjaga-jaga sebelum Engkau datang kedua kali. Nah, Tuhan kasih tahu kepada saya, ada beberapa jemaat kita ini yang mengalami roh malas. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi Tuhan tunjukkan. Bahkan ada jemaat yang lama yang melayani, malas untuk datang ke gereja. Malas dengan luar biasa, sampai bergumul mau pergi ibadah. Nah, kita boleh lihat ibadah-ibadah kita akhir-akhir ini agak merosot. Tidak terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu siapa itu, tapi Tuhan tunjukkan bahwa ada roh kemalasan yang menguasai jemaat. Bagaimana ini? Kalau saudara yang mengalami roh kemalasan ini, Bapak Ibu, kalau engkau terus tinggal di dalam rasa malasmu untuk beribadah kepada Tuhan, suatu saat Tuhan datang seperti Tuhan datang kepada 10 gadis. 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Ketika Tuhan datang, yang 5 yang bijaksana masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. 5 yang malas, yang tidak siap sedia jadi Kristen, tapi hanya Kristen KTP, ikut-ikutan. Tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau bertobat sungguh-sungguh, tidak mau melayani sungguh-sungguh, melayani serius, melayani tuntut upah. Jadi kalau nggak dikasih upah, ngapain melayani? Kita tidak tahu kalau orang taat, Tuhan yang memberikan upah kepada kita. Amin. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saya punya pelayanan tim Skina Glory, kami tidak ambil persembahan. Kami tidak dapat perpuluhan, ada yang beri perpuluhan kami masuk semuanya ke kas. Dan kami tidak ambil itu uang. Saudara, tanya aja kepada jemaat, kami tidak ambil. Uang itu utuh, tapi Tuhan punya cara untuk memberkati kami. Bukan karena saya pegawai, bukan. Saudara, saya doakan orang-orang berkati. Padahal pelayanan doa kita loh, maunya pelayanan kita itu pelayanan yang di atas mimbar begini. Padahal tidak tahukah engkau kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit surgawi dan mencurahkan berkatnya kepada kita. Amin. Nah, hari ini kalau ada di antara kita ada roh suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, bertobat sebelum Tuhan datang. Saya terkenal ada jemaat yang bilang hamba Tuhan bertobat. Saya suruh bertobat, kalau enggak bertobat saudara menyesal. Neraka itu ada, bukan nakut-nakuti. Neraka itu untuk siapa? Untuk setan, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Tapi kadang-kadang manusia mau mengikuti jejak iblis. Pergi ke gereja sakit hati. Melayani penuh dengan kepahitan, sakit hati. Saya sudah melayani, capek melayani, tapi tidak ada hasil. Hidup saya masih susah, keuangan saya morat-marit. Tahu enggak morat-marit? Enggak stabil gitu loh. Susah. Lalu kita menyalahkan orang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita seperti Abraham. Dia taat kepada perintah Tuhan. Tuhan nyuruh mengorbankan anaknya, dia tidak komplain, dia lakukan itu. Dia tahu bahwa Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan sangat bertanggung jawab. Amin. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat untuk kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau kita mengalami tidak ada damai sejahtera, kita mengalami kesulitan, bukan rancangan Tuhan itu.
Tetapi kitalah yang melakukan rancangan kita atas diri kita. Karena ketidaktaatan kita. Ada banyak loh hamba-hamba Tuhan akhir-akhir ini, akhir zaman ini maksud saya. Apalagi kalau khotbah tentang perpuluhan. Sekarang gak ada lagi perpuluhan. Perpuluhan perjanjian lama, perjanjian baru, gak ada perpuluhan lagi. Dan kita ini sudah hidup di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Zaman Taurat. Saudara, kalau mau diberkati, lakukan saja firman Tuhan. Amin. Gak usah komplain. Kita lihat apa berkat yang diperoleh oleh Abraham ketika dia taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Ayat yang ke-17, coba kita baca. Ayat yang ke-17, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Diberkati enggak Abraham ketika dia taat melakukan perintah Tuhan? Diberkati. Keturunannya sangat banyak, seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit, saking banyaknya. Dan mereka menduduki kota-kota musuh. Saudara, kita mau kita diberkati, lakukan firman Tuhan. Amin. Anak-anak muda lakukan firman Tuhan. Bapak-bapak lakukan firman Tuhan. Ibu-ibu lakukan firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau taat pada firman Tuhan, saya yakin dan percaya gereja kita ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Karena yang orang lihat adalah buah. Tapi kalau kita hanya bicara saja, tapi tidak melakukannya, kita sama seperti orang yang nonton. Saya berulang-ulang kali berkhotbah. Engkau diberkati, lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Bukan hanya bulan ini, minggu ini, tapi terus komitmen untuk melakukannya. Engkau akan menikmati berkat Tuhan. Enggak ada orang yang diberkati kalau dia tidak taat. Karena dia taat, maka Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Yang kedua, kita melihat apa berkat yang Abraham terima karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Saudara mau dengar firman Tuhan? Saya dengar ada firman Tuhan yang ngomong, kalau si pendeta itu khotbah, saya nggak mau datang, khotbahnya lama. Tapi kalau pendeta si A khotbah, saya mau datang. Khotbahnya cepat, selesai, cepat pulang. Saudara, orang macam ini mau diberkati. Kalau saya aja Tuhan, saya nggak akan berkati. Orang dengar firman aja nggak suka, tapi mau diberkati. Pilih-pilih pendeta yang khotbah. Kalau pendeta yang tidak menyenangkan hatinya khotbah nggak mau. Apalagi yang menyinggung-nyinggung dosanya. Susah untuk datang ke gereja, banyak alasan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati, dengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, melakukannya. Kalau kita cuma dengar tapi tidak melakukan, kita akan jadi penonton. Kita nonton orang yang diberkati, kita bilang wow dia diberkati ya. Anak-anaknya cerdas, mendapat penghasilan yang lumayan diberkati. Tapi kita loh susahnya cari berkat. Buka toko ini, jualan makanan, kok gak ada orang pesan-pesan makanan kita. Apa salah kita? Saudara, kita bersalah karena kita dengar tapi kita gak mau melakukan. Kalau kita mendengar dan melakukan, Tuhan memberkati. Saya berkali-kali bilang kepada anak-anak saya, kepada suami, kalau punya berkat bagi. Gereja itu tempat orang transit ke pastori itu. Jadi kalau ada bawa beras kah, minyak kah, lauk pauk, jangan bilang saya pendeta yang suruh saya khotbah begini, enggak. Pak pendeta enggak tahu. Saya tahu karena saya besar tinggal di pastori.
Jadi saya tahu orang datang nginap di pastori pasti dimasak sama ibu gembala. Dan saya waktu saya pelayanan di daerah-daerah, saya melihat hamba Tuhan, enggak ada makanan, enggak ada beras, enggak ada apapun. Saya bilang, mana Pak, ada jemaat kah Pak? Jemaat tuh banyak. Enggak ada yang bawa-bawa. Aduh Bu, boro-boro bawa ke tempat kita. Puji Tuhan kalau sudah mau ibadah aja kita bersyukur. Waduh, saudara, bagaimana orang begini mau diberkati Tuhan? Berbagi aja sulit. Takut kurang, takut miskin. Saudara coba latih dirimu untuk berbagi. Orang yang suka memberi, dia akan diberkati. Tetapi orang yang kikir, Allah juga, saudara, mikir untuk memberkati orang kikir. Karena orang kikir pasti kekayaannya, berkatnya untuk dia sendiri. Tapi kalau orang suka berbagi, saudara coba aja tes ini. Tanya aja yang suka memberi di dalam gereja ini, nyumbangkan apapun di gereja ini, apakah dia jadi miskin? Tidak kan? Amin. Tidak ada yang amin. Pasti Tuhan memberkati dengan cara Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa janji Allah bagi orang percaya yang setia melakukan perintah Tuhan? Kita baca Keluaran pasal 15 ayat yang ke-20. Ayat 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya jika 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara, ini janji Tuhan bahwa dia kalau orang yang taat, orang Kristen yang taat, yang setia melakukan perintah Tuhan, aku tidak menimpakan kepadamu penyakit apapun. Amin. Amin. Mau sehat? Amin. Lakukanlah firman Tuhan. Amin. Lakukan perintahnya dengan setia. Saya tidak bilang bahwa saudara sakit karena tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kita koreksi diri kita masing-masing. Amin. Amin. Ya. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang kutimpakan kepada orang Mesir. Apa itu penyakit yang pernah Tuhan timpakan kepada orang Mesir? Di dalam Keluaran pasal 9 itu Tuhan berkata, itu penyakit. Ada penyakit bara, borok, kudis, ya, ditimpakan kepada orang Mesir karena mereka melarang orang Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Nah, hati-hati ini, Bapak Ibu, indikasi oleh Tuhan, ada penyakit orang Kristen sekarang loh. Ini penyakit yang perlu kita waspada ini, ya. Yang pertama, penyakit orang Kristen sekarang tuh tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Disuruh baca firman Tuhan, sulit untuk membaca. Tapi kalau sudah lihat TikTok, tahan berjam-jam dia lihat. Berjam-jam main game. Sampai matanya tidak bisa melek lagi saking asiknya di situ. Saya bilang kepada suami saya, kalau sudah lihat TikTok, lebih dari lihat Tuhan Yesus datang. Saya bilang sama anak saya, hati-hati. Tuhan datang waktu kita asik main HP, ketinggalan. Jangan nyalakan Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan Yesus. Tapi kenapa aku tidak masuk surga?
Bagaimana mau masuk surga? Waktu habis untuk nonton TikTok. Waktu habis untuk main game. Kuliah nggak selesai-selesai. Kerja malas, orang lain rajin dia ngantuk. Kerja karena apa? Saat tidur dia main HP terus. Ini nih penyakit kita sekarang ini. Penyakit kita adalah tidak serius mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bertobat. Kemudian yang kedua, apa penyakit orang rohani, orang Kristen sekarang? Tidak taat melakukan perintah Tuhan. Mau diberkati. Kalau berdoa, Tuhan berkati aku dengan limpah-limpah. Sampai anak cucuku generasi 4 ke atas, 4 ke bawah. Sampai 7 generasiku kaya raya berlimpah-limpah. Tetapi semua generasinya tidak taat pada perintah Tuhan. Tidak mau dengar firman Tuhan. Ada yang dengar firman Tuhan di gereja, tapi nggak serius anak-anak muda. Sorry ya anak muda, ini harus disampaikan. Karena anak muda juga butuh berkat Tuhan, butuh kesuksesan. Bapak-bapak, sorry ya saya harus sampaikan. Kalau di gereja monggo dengar firman Tuhan yang baik. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ditanya apa judul firman Tuhan tadi? Nggak tahu. Ada yang nggak main HP tapi ngantuk. Aduh aku si hamba Tuhan khotbah ini pasti aku ngantuk kalau dia itu khotbah. Heran saya. Padahal dokter yang khotbah. Kita dengar ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena nggak serius dengar. Saudara, kenapa bangsa Israel mereka tidak masuk tanah perjanjian? Karena waktu dengar firman Tuhan nggak serius. Apa yang disampaikan oleh Musa nggak serius mereka dengar. Karena nggak dengar dengan sungguh-sungguh, akhirnya tidak mengerti. Karena tidak mengerti, lalu tidak melakukannya. Lalu tidak melakukan, maka tidak diberkati. Yang dimarahi siapa? Pemimpin. Musa ini marahi. Nah, coba kalau kita tidak diberkati, kita bilang, Pak pendeta salah khotbah ini. Makanya jemaatnya tidak bertumbuh, tidak dewasa di dalam Tuhan. Nanti yang sudah dewasa di dalam Tuhan mulai lagi, saya nggak enak di sana. Aku ibadah di sana berkatku kurang. Cari tempat lain lagi lah. Mulai lagi kita kemana? Oh pindah lagi. Kita jadi penilik. Seperti saya ini penilik nih. Datang ke sekolah-sekolah. Membina guru-guru. Membina kepala sekolah. Nah orang Kristen banyak juga yang mau jadi penilik. Pindah ke gereja ini, pergi ke gereja itu, pelayanan di situ. Nanti nggak enak lagi, nggak diberkati, kurang berkatnya. Pindah lagi. Kapan kita dewasa? Kapan kita dewasa? Haleluya. Kalau ada, saya mohon maaf, minta bertobat. Yang ketiga, penyakit orang Kristen, penyakit orang yang rohani sekarang ini suka bersungut-sungut kepada pemimpin rohaninya. Kalau dinasihati gembala, sakit hati. Saudara mohon maaf ya. Saya juga, kita sama-sama pengerja di sini. Sama-sama staf pastoral. Kalau gembala kita menegur kita, jemaat kalau ditegur dengan firman Tuhan oleh gembala, oleh pemimpin rohani kita, terima, amin. Amin. Terima dengan lapang dada, jangan terima dengan bersungut. Sungut. Pendeta khotbah keras, marah. Sakit hati, nyinggung dosa saya terus. Pendeta khotbah tentang perpuluhan, apa itu mata duitan? Yang dikhotbahkan uang terus, nggak pernah cukup. Ini berbahaya ini kalau bersungut-sungut, ini penyakit bangsa Israel. Karena bersungut-sungut tidak masuk tanah perjanjian. Tidak, kita bersungut-sungut Tuhan datang kita ketinggalan. Bapak Ibu,
Kalau ada di antara kita penyakit yang suka marah-marah, yang suka ngomel-ngomel, bertobat. Amin. Haleluya. Kemudian tidak hanya kepada pemimpin rohani kita bersungut-sungut, kita juga sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia loh melayani di situ loh Tuhan. Tapi kenapa anak saya nakalnya ujubilah? Kenapa istri saya ini cerewetnya minta ampun? Mengapa terus? Saudara, kita tidak pernah mau bersyukur. Amin. Saudara saya ini cerewetnya minta ampun, tanya sama suami saya. Bilang suami saya, mama tuh seperti radio rusak. Syukur saya mau seperti radio rusak. Kalau saya diam, kalian berbuat dosa, saya diam, gak tegur, apa jadinya? Cerewet aja. Saudara gak digubris, apalagi gak cerewet. Pagi-pagi ayo cepat bangun, kita doa-doa. Malam ayo kita doa lagi. Bilang anak saya, kok doa terus? Jack, kamu mau jadi hamba Tuhan, Jack? Enggak. Aduh, jadi hamba Tuhan bergumul terus. Mau beli apa bergumul. Orang lain sudah dapat, kita masih bergumul terus. Aduh, gimana itu? Doa. Kamu mau diberkati, doa. Mau dapat istri yang baik, doa. Mau dapat gaji yang banyak, doa. Bilangnya bekerja, Mak, kalau mau dapat gaji banyak tuh doa. Biar kamu bekerja, kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaanmu, sia-sia juga. Amin. Loh, kami dua suami berdoa. Salah satu tokoh suku, ya, saya ada bersaksi dengan istrinya Pendeta Leon. Pulang dari situ kami dikasih surat. Dikasih 2 hektar tanah. Suami saya 2 hektar, saya 2 hektar. Saya bilang, Bu, enggak salah kayak ini. Tidak, Bu, betul itu, Bu. Loh, kenapa kasih sama kami? Ada yang lain. Bu, kami bersyukur, Bu. Suami saya itu sakit, harus cuci darah. Tapi didoakan enggak jadi cuci darah. Tapi masih kurang, besoknya dipanggil lagi, masih kurang, Bu, doanya. Bapak suruh ganti ginjal yang baru, Tuhan sudah kasih ginjal yang baru. Sudah sehat ginjal, gak cuci darah. Tapi masih ini lambung saya yang belum dioperasi Tuhan. Jadi datang lagi, doakan supaya lambung ini diganti lambung yang baru di sorga. Terus Bapak bilang, hebatnya orang ini bisa nyalahkan doa kita. Saya bilang, coba Bapak sendiri yang doa. Gak mujarab. Sudah doa tapi masih sakit. Saudara, saya bilang kami bukan dukun ya Pak ya. Jangan jadikan kami dukun. Kami loh hamba Tuhan. Yang nyembuhkan Bapak bukan kami tapi Tuhan Yesus. Siapapun doa kita, kalau kita punya iman, percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan segala penyakit kita, maka kita akan sembuh. Tapi kalau hidup kita tidak mau melakukan firman Tuhan, penuh dengan omelan, sungut-sungutan, bagaimana mau disembuhkan? Orang dosa melengket terus di kita. Kita tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Yang ketiga, saya cepat-cepat, nanti habis waktu, saya banyak ngomong lagi. Yang ketiga, kita harus setia kepada pasangan kita. Terhadap suami harus setia kepada istri. Saudara, ada banyak, kami datang, saya kerja di Departemen Agama. Kata Bapak Kepala, Bu, orang Kristen kan gak boleh pisah, gak boleh cerai. Tapi banyak ini rumah tangga Kristen yang mendaftar untuk cerai. Bagaimana itu, Bu? Apakah ini pelaku-pelaku firman Tuhan? Saya bilang itu si Kristen KTP. KTP-nya Kristen, orangnya gak bertobat, gak melakukan firman. Bagaimana bisa melakukan firman? Orang gak pernah ke gereja, gak pernah dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan juga enggak. Bagaimana mau setia kepada pasangannya? Enggak mungkin lah. Nah,
Oleh sebab itu hari ini kita tidak dituntut untuk setia dan taat kepada Tuhan saja. Tapi kita juga harus setia kepada pasangan kita masing-masing. Amin. Suami, setialah kepada istrimu. Karena istri itu adalah pewaris kasih karunia Tuhan. Pewaris berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak menghormati yang lemah, bagaimana mau menerima berkat dari Tuhan? Istri itu pendoa untuk suami, penolong bagi suami. Amin. Amin. Istri-istri kok nggak ada amin? Berarti malas berdoa ini istri-istri ini. Istri itu pendoa. Doain suami, apalagi kalau suaminya jauh, kerja jauh dari kita. Doa yang kencang untuk suami. Supaya Tuhan menjaga suami kita dari mak lampir. Dari kuntilanak. Sekarang saudara, kuntilanak, mak lampir di mana-mana ada. Di kantor ada. Di tempat kerja ada. Jadi kalau istri nggak doa sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, bahaya. Saya nemani satu orang ibu. Waktu pensiun mau terima uang pensiun. Dia nggak mau nanti ketika dia meninggal suaminya yang ambil uang pensiun dia. Dari ditanyalah di kantor saya sebagai pendamping dia. Bu, suami ibu kemana? Suami saya dibawa wewe gombel. Loh kok bisa? Ya bisa lah katanya. Saya bilang, Bu bagaimana Bu? Saya pelihara anak-anak yang jauh dari kampung untuk sekolah di tempat kami, untuk sekolah di Samarinda. Mereka tidak tinggal di asrama, saya suruh tinggallah di rumah, bantu-bantu di rumah, masak, bantu-bantu bersih rumah. Nggak taunya mereka bantu-bantu bersih, mereka bersih juga yang lain. Saudara, suaminya dibawa raib. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Saya tidak baca tapi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Jadi apapun kedudukan istri, sebesar apapun gaji istri, istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Amin. Istri tunduk loh kepada suami. Lalu bertanya, Bu bagaimana saya tunduk kepada suami? Suami saya itu jutek. Suami saya itu narkoba. Suami saya itu suka selingkuh. Tunduk saja. Ikuti firman Tuhan, taat pada firman. Tunduk. Sebab orang yang beriman, dia akan memenangkan suami yang tidak beriman. Dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Haleluya. Istri mau mengasihi suami seperti kepada Tuhan? Bagaimana mau mengasihi suami? Mengasihi Tuhan aja enggak. Doa aja malas. Baca firman aja malas. Apalagi mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan begitu setia kepada kita. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Tidak bawa baju yang bagus. Tidak bawa rumah. Tidak bawa mobil. Kita lahir dalam keadaan yang telanjang. Tetapi kita hidup. Di bumi ini kita diberkati berlimpah-limpah. Siapakah yang memberkati kita kalau bukan Tuhan? Amin. Siapa yang memberkati kita kalau bukan Tuhan? Oleh sebab itu marilah kita taat dan setia mencari Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman, janganlah kita saling menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi semakinlah kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu ayo giat. Yang tadinya malas untuk datang beribadah, dengar firman Tuhan sore hari ini, saudara datang beribadah. Lebih sungguh-sungguh, lebih cepat, lebih baik. Mencari Tuhan selagi engkau hidup. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Yang kedua, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat.
Jadi bapak-bapak jangan lihat body istrinya seperti kulkas. Aduh, gemuknya dari atas sampai ke bawah, minta ampun, ujubillah. Saudara tetap mengasihi istrimu, amin. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Saya ingat dulu ada om, saya bilang begini. Saya bilang, om kok ada uang itu di dalam sepatu? Itu namanya uang yang disembunyikan supaya tantemu gak lihat. Jadi ada uang yang tersembunyi, gak ditunjukkan sama istri. Saya harap suami-suami yang melayani Tuhan, suami-suami yang hadir sore hari ini, gak ada perbuatan begitu. Ya, uang disembunyikan supaya istri gak melihat. Kalau kita mengasihi istri, maka semuanya kita berikan. Tapi saya gak setuju juga. Ada istri yang kasih nominal persembahan sama suaminya nih, masuk di persembahan. Saya begini gak mau. Saya merasa kalau begini nih istri yang belum bertobat ini. Istri yang atur persembahan kasih ke suami. Gimana kalau suami mau kasih lebih banyak? Istri cuma kasih 10.000. Padahal suami mau kasihnya 100. Tapi istri cuma kasih di amplopnya 10.000. Saudara, yang mana ini yang berdosa? Istri ke suami? Istri bertobat kalau ada istri yang ngatur persembahan. Biarkanlah suami dia mau memberi berapa kepada Tuhan, izinkan dia. Saya loh gak pernah saya batasi suami saya. Dia mau kasih semua ke gaji dia. Gak apa-apa. Itu kan ukuran iman dia. Dan dia jangan komplain juga kepada saya kalau saya ngasih. Pernah saya kasih gaji saya semua. Bilang suami saya, mah kamu gila kah? Kita makan apa? Udah gak gila pak, saya ini waras. Bagaimana saya tidak kasihan, saya lihat pendetanya angkat air, mikul lagi. Isi 10 drum untuk istri dan anaknya mandi. Dia angkat, saya sampai lihat dia mulai membungkuk begini. Tuhan tolong. Saya bilang ini gaji saya bulan ini. Jangan diambil, saya pasang air ledeng ke rumah Pak Gembala. Biar pastori ada air supaya dia tidak tambah bungkuk, tambah pendek. Saya kasih. Suami saya bilang, kita makan apa mak? Kita makan yang Tuhan kasih. Kita makan apa yang Tuhan kasih. Tuhan kirim orang dari Mahulu kasih beras paling bagus, saudara. Beras mayas 60 kilo. Telepon saya, Bu, pergi ke pelabuhan, ambil beras 60 kilo untuk ibu. Dalam hati saya, Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Makanya kalau kita memberi, saudara, jangan pikir-pikir, kita doakan Tuhan yang membalas. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Ya suami, jangan kikir sama istrinya, amin. Gaji kasih sama istri, amin. Istri jangan atur persembahan, kasih 10.000 ini loh pak persembahan. Saudara bertobat. Amin. Haleluya. Mari melalui firman Tuhan ini kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat terhadap firman Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah taat, saudara sudah setia melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Saudara sudah mendengar firman Tuhan baik-baik. Saudara melakukan firman yang disampaikan dengan baik. Saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lalu saudara menghormati pasanganmu, mengasihi. Saya yakin dan percaya Allah kita pasti memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Saudara buka hatimu, minta Tuhan koreksi. Jangan ada yang ditutupi kalau engkau tersinggung dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tidak sengaja saya sampaikan, tetapi ini pesan Tuhan. Saudara yang selama ini malas, mau ke gereja rasanya malas, mau melayani malas, bertobat sebelum Tuhan datang. Hendaklah engkau berjaga-jaga dan berdoalah supaya engkau tidak ketinggalan ketika Tuhan datang. Tapi kita sama-sama diangkat oleh Tuhan. Engkau yang membutuhkan berkat dari Tuhan. Setelah engkau mendengar firman Tuhan, sebagaimana Abraham begitu taat, begitu setia ketika diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya.
Dia mau memberikannya. Dan dia lihat betapa besar kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, perhatian Tuhan kepadanya. Tuhan tidak membiarkan dia mengorbankan anaknya, tapi Tuhan memberikan dia seekor domba jantan untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Hari ini apapun kesulitanmu, keadaanmu, ketika engkau mendengar firman Tuhan, kau berkata, Tuhan, aku minta ampun, aku mau bertobat, aku mau melakukannya dengan setia, aku mau melayani sungguh-sungguh, aku mau setia pada Tuhan saja. Maka Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Hormati pasanganmu, cintai dia, kasihi dia, karena dia adalah pewaris kasih karunia yang dari Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, kita angkat satu pujian. Mari kita berdiri bersama-sama. Sejenak, saudara. Saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan bicara kepada kita melalui hambanya yang sudah selesai berbicara sore hari ini. Tentu tidak kebetulan kalau Tuhan melalui hambanya berseru, bertobat, 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 bertobat. Barangkali mungkin ada di antara kita yang perlu bertobat dalam hal-hal tertentu, dalam bidang-bidang tertentu. Barangkali kita perlu bertobat kalau kita ingin dipulihkan.
Kalau kita ingin dipulihkan, kita ingin melihat pertolongan Tuhan secara nyata, barangkali ada bagian-bagian dalam hidupmu yang selama ini engkau merasa nyaman, tapi sesungguhnya itu dosa di hadapan Tuhan. Engkau harus bertobat. Malam hari ini mintalah Roh Kudus menolong saudara. Saya percaya ketika kita meresponi firman Tuhan dengan sikap yang benar, disitulah berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Tapi sebaliknya kalau kita mengeraskan hati kita merasa benar, kita merasa tidak perlu bertobat, justru disitulah Tuhan semakin mengeraskan hatimu. Seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi kalau kita mau merendahkan diri seperti Daud dan berkata, Tuhan ampuni aku, maka saya percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Khotbah sore hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Arnia, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Semua yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga setiap kami sore hari ini. Kami yang sudah mendengar pesan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, tilik hati kami, biar kami merendahkan diri, hati kami dikerjakan oleh firman Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau berubah, dan kami percaya hidup kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan turun atas kami sore hari ini. Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan sungguh-sungguh meresponi firman-Mu. Kami mau hidup taat, mau hidup setia kepada Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Engkau adalah Allah yang setia buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua kami yang sudah hadir ibadah sore ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sebentar kita sebelum mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa persembahan disampaikan dalam 2 amplop. Tuhan memberkati kita, saya serahkan kepada WL untuk memimpin doa bersama. Kembali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala. Kita mau menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampailah di penghujung ibadah pada sore hari ini. Terima kasih buat anugerah, buat firman yang sudah boleh kami dengar dan dibagikan oleh Ibu Arnia. Luar biasa Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali. Kami punya komitmen yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan persembahan kami. Entah persembahan untuk minggu ini, persembahan syukur, persembahan perpuluhan yang dibawa. Tuhan kuduskan, sucikan persembahannya. Untuk boleh memberkati gereja kami Tuhan. Menjadi alat untuk melayani orang-orang di sekitar kami. Para pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang memberikan dengan hati ketulusannya. Tuhan, bila Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati langkah hidup mereka. Dan semua hal yang dikerjakan berhasil di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang dimuliakan hanyalah Engkau. Amin. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Luar biasa buat semua harian Tuhan. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. Oh, I am a friend of God. Hallelujah. I am a friend of God. Yes, you are a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. He calls me friend. Oh Tuhan Allah berkata, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. Hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Mari jemaat Tuhan kita tutup dengan senang sukacita. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. Yes, you are a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. One more time, sing it. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. 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 Sorak-sorai buat Allah kita dahsyat. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, amin. Boleh kasih senyum dulu kalau diberkati saudara. Nah, pulang dengan sukacita ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Esther Arnia sudah melayani. Pendeta Leon juga tadi pagi melayani. Dan para pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu memberkati Tuhan. Ada HP yang ketinggalan di motor. Nanti saudara bisa ambil kepada saudari Tea ya. Kalau ada yang ketinggalan HP, saudara. Tapi yang kalau nggak ketinggalan HP-nya langsung pulang, boleh, saudara. Dari motor ya. Kayaknya punya anak-anak muda deh kayaknya. Ya. Baik, Bapak Ibu diberkati Tuhan, semangat terus. Kita berdoa supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya bulan ini akan menjadi bulan yang dimana kita diberkati berlimpah-limpah. Amin. Maju terus dalam Tuhan dan terus. Mari bersama-sama kita akhiri dalam doa. Bapa, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang terus menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tolong kami setiap hari kami hidup sesuai dengan firman Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu semakin hari semakin dekat. Karena itu kami siapkan hati kami siapkan hidup kami ya Tuhan. Seperti seorang mempelai wanita yang mempersiapkan diri menyambut mempelai laki-laki. Demikianlah kiranya gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Roh Kudus menolong setiap kami. Hamba berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini dengan penuh semangat, penuh dedikasi. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Tuhan, sekali lagi kami tidak pernah ragu
laku akan janji Tuhan. Mereka yang melayani dengan tulus hati, mereka yang melayani dengan sungguh-sungguh karena mengasihi Engkau, maka jerih lelah mereka bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Allah akan memberkati di dunia ini, juga Tuhan akan menyediakan upah di surga bagi kami. Terpujilah namamu, kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini. Berbagai kegiatan Tuhan kami akan lakukan, pertemuan-pertemuan ibadah dan lain sebagainya. Allah hadir dan memberkati setiap pertemuan kami. Semua aktivitas dari jemaat Tuhan, besok kami akan kembali bekerja. Kami beraktivitas seperti biasa, menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan kami. Tuhan menolong, Tuhan yang membuat semua bisa berjalan dengan baik. Kalau kami menemukan masalah-masalah dalam hidup kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan akan turut menyelesaikannya. Terpujilah nama Tuhan. Sore hari ini sebelum kami pulang, biar berkat-Mu tercurah atas kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Arahkan iman pengharapan-Mu kepada Dia, satu-satunya Allah yang benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, pulanglah dan kiranya berkat Tuhan turun atas kita. Kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hari-hari kita, mulai malam hari ini sampai selamanya. Kiranya hidup kita diberkati oleh Allah sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Sama-sama kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.